Assalamualaikum. Wih, saya kira Jackie Chan tadi. Atau Jet Li. Jurus mabok juga. Jadi sekarang zaman jurus mabok ini Kalau kemarin ada ekonomi senior sosial ke AM Salat menyebut Menteri Keuangan sedang melancarkan jurus mabok nih. Iya. Karena keinginan menarik pajak dari sembako. Oh iya tahu. Tadi kita melihat juga Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif seperti sedang mengeluarkan jurus mabok. Apa tuh sing? Namanya saja orang terjepit. Oh iya tahu. Orang kepepet itu biasanya tiba-tiba sangat jujur sekali. Iya. Karena kalau orang biasa itu kalau dikasih kaget orang langsung biasa berteriak. Iya. Pokoknya Betul. keluar semua dalam hatinya. Kuatan alam bawah sadar. Iya. Nah dalam sidang tadi kan Pak Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Pak Nurdin Abdullah dihadirkan dalam sidang sebagai saksi untuk terdakwa Agung Sucipto. Yang bikin kagetin banyak orang karena tiba-tiba Pak Nurdin mengaku uang yang diberikan Anggu di gubernuran itu sebanyak $150.000 Singapura, sekitar 1,5 miliar kalau dirupiahkan itu. Iya. Untuk pilkada Bulukumba. Jauhnya. Iya. Kiri kanan ini barang-barang. Oh begitu. Dulu kan ada beliau mengaku ada uang yang disita KPK dari gubernuran itu untuk pembangunan masjid. Iya. Tadi dalam sidang mengatakan itu uang untuk pilkada Bulukumba. Mau selesai itu. Dulu kan lama ceritanya. Oh. Kan pilkada Bulukumba digelar serentak dengan beberapa pilkada lainnya pada Desember 2020. Iya. Waktu itu katanya Pak Nurdin bukan sebagai gubernur, sebagai Nurdin Abdullah. Iya. Mendukung pasangan Tommy Yulianto dengan Dik Makasau. Iya. Di pilkada Bulukumba. Nah kebetulan katanya Pak Nurdin Abdullah ini, Pak Agung Sucipto itu juga mendukung Tommy. Jadi ketemulah Nurdin Abdullah bilang ya kita harus bantu tahu ini Tommy ini. Betul. Kalau tidak dibantu bisa kalah ini. Maka Agung Sucipto bilang ini pada yang uangnya $150.000. Iya. Saya kasih ke ya untuk bantu-bantu saksinya apanya semua itu Tommy. Karena bilang gubernur itu uang bukan untuk saya, untuk pilkada. Iya tahu. Jadi ditanya lagi Pak Gubernur sama hakim, boleh jika itu gubernur begitu? Iya. Apalagi nih dia terima dari gubernuran. Iya. Rumah jabatan. Rumah jabatan. Gubernur sebenarnya tidak boleh. Saya mau menjawab. Tapi waktu itu saya meskipun dirujak, saya bukan sebagai kapasitas sebagai gubernur, saya sebagai Nurdin Abdullah pribadi yang mendukung Tommy. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Maka Tommy sangat kaget. Iya. Yang bilang Tommy apa saya? Domba-domba tongi. Sama kalau ada teman kita ditulis Iya. itu bilang ngapa saya kudu. Iya. Yang bilang Tommy, ngapa saya kudu. Memang dulu waktu pilkada itu Pak Nurdin memang mendukung saya mungkin karena sama-sama partai itu. Iya. Mungkin sama-sama didukung PDI dulu. Sama-sama apalah. Tapi dia bilang tidak pernah karena kasih uang kudu $150.000 Singapura itu. Iya. Karena bilang kalau mau karena kasih Anggu, kenapa bukan saya nak kasih langsung nak bawa kerja juga. Iya, kenapa perantara lagi? Iya, jadi aduh, serba ini barang-barang. Iya. Jadi bersumpah-sumpah juga nih Pak Gubernur. Bilang itu Sari Pujastuti itu teganya dia fitnah-fitnah saya. Pujastuti? Jadi itu Sari Pujastuti itu dulu mantan kepala badan biro pengadaan kepala badan
pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Bantaeng. Jadi bertahun-tahun dia mendampingi Bupati Nurdin Abdullah di Bantaeng sebagai waktu masih Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah. Iya. Jadi waktu Pak Nurdin Abdullah terpilih jadi gubernur, beberapa bulan setelah dilantik, ditariklah ini Sari Pujiastuti ke Pemprov Sulsel. Dan ketika Nurdin Abdullah memecat Jumras sebagai kepala Biro Keuangan dan pengadaan barang jasa Jumras, Iya. beberapa bulan lalu itu kasusnya heboh sekali. Betul. Dipecat kini Jumras karena Agung Sucipto mengadu ke gubernur bilang, mintai kakak uang ini Jumras ya. Iya. Akhirnya Nurdin Abdullah pecat Jumras dan mengangkat Haikal. Belum PE. Jadi Jumras dipecat, diangkat Haikal. Jadi PLT. Tidak lama kemudian ada lagi kontraktor mengadu bilang, mintai kak juga uang Haikal Pak Gubernur. Dipecat lagi Haikal. Diangkatlah ya Sari Pujiastuti menjadi kepala biro. Nah, Sari Pujiastuti inilah yang membeberkan dalam sidang waktu dipanggil jadi saksi juga. Iya. Dia bilang, Sari berapa kali saya disuruh sama Pak Nurdin minta uang sama kontraktor. Mana bilang, Sari saya biasa dipanggil ke rumahnya juga di perumahan dosen. Dikasih tahu bilang, kasih menangki itu Sari nah. Ini orang kita ini kasih menangki nah. Iya. Kalau sudah mana bilang ada tuh bang di sana tipu ambil kina. Nah itu yang dibilang Sari. Oh, Dede. Bilang gubernur, ditanya kan tadi gubernur di sidang bilang benarkah? Kan hakim itu kan tidak mesti harus percaya ini dipercayai. Betul tahu. Tidak boleh langsung dipercaya Sari. Jadi ditanya gubernur, bagaimana dengan pengakuannya Sari Pak Gubernur? Nah bilang Pak Gubernur, tega-teganya itu Sari fitnah saya kalau setengah mati saya ambil dari bantai masa fitnah lagi. Jadi pusingnya itu hakim data yang mana yang benar. Betul. Suka pocong. Sari juga bilang, hakim itu punya bukti. Iya. Pasti kan ada cicak, Betul. cicak di atasnya kan? Iya. Hitam di atas putih itu kan Iya. cicak tuh. Cicak. Hitam kalau ada putihnya di atas. Serem mana nanti di situ. Jadi kasus jadi memang kalau orang dalam persidangan itu benar biasa memang tiba-tiba jujur. Kayak Sari itu kan ketakutan betapa itu Sari sangat dekat dengan gubernur. Yang lebih heboh lagi itu Samsul Bahri. Iya, makanya. Ajudannya Pak Gubernur. Iya. 10 tahun jadi ajudan untuk Bupati Bantaeng. Kemudian jadi ajudan lagi waktu gubernur. Dia bilang juga, saya sering juga disuruh sama Pak Gubernur pergi minta uang. Oh, Dede. Kadang diparkir mi BDI itu kontraktor kan, disuruh dikode-kode sama Pak Gubernur. Ikuti tuh, tapi ngambil uang, lari saya naik ke parkiran ambil uang, dikasih kantong-kantong plastik berisi uang itu. Dede. Nah bilang itu Samsul Bahri. Tidak kita nanti pas nanti gubernur juga bilang, aduh Samsul Bahri kenapa begitu saya Samsul Bahri. Jadi begitulah Tribuners. Kita tunggu lagi kira-kira persidangan berikutnya. Kita yakin bahwa hakim pasti akan memutuskan yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah dan akan dihukum sesuai dengan perbuatan. Jangan biar tangan. Enggak ada. Orang gila. Kakak Pia. Serius tak itu mengerti? Ya. Serius tak mau mengerti deh. Oh mulai nih. Mulai. Iya, aduh ini. Karena lagi banyak beritanya anak ketemu. Masa? Ini sedikit lagi nih Tribuners. Utamanya untuk supporter PSM. Iya. Ya tinggal hitung hari lah kita bakalan diperkenalkan dengan pelatih baru. Wih. Kemarin kan
sudah dipertegas itu bahwa ini pelatih asing. Iya. Tadi ada lagi bocorannya, jadi bocor sedikit-sedikit kini. Oh, kasih penasaran Iya, ini. pintar juga manajemen nih, kasih penasaran supporter. Jadi pelatih asing. Ini asingnya asing dari Eropa. Pelatih dari Eropa. Kira-kira siapa itu? Jadi ini malam jam berapa ini? Ini baru jam 11, 11 malam. CEO PSM Munafri Arifudi waktu diwawancara tadi sore di lapangan Bosowa Sport Center itu bilang malam ini bakalan jadi penentuan. Karena dia bakalan berhubungan lewat telepon, King. Karena kan di Eropa sana nggak tahu negara apa itu. Baru siang toh di sana, jadi malam tiba di telepon. Betul. Untuk memastikan deal atau tidaknya toh. Mudah-mudahan deal ini. Terus kabar yang berkembang, rumor, ya namanya juga rumor toh. Semua orang bisa berharap. Tapi kalau nggak jadi juga nggak ada masalah. Rumornya ini pernah melatih PSM. Siapa kira-kira? Banyak Dari itu. Eropa. Pernah melatih PSM. Banyak deh. Yang bagus sebut deh. Yang disebut deh, baca mikir saja. Saya penasaran. Supaya penasaran tuh. Siapa kira-kira? Begitu. Terus pemain baru juga. Intinya itu pekan ini atau paling lambat pekan depan semua sudah rampung karena pertimbangannya manajemen kalau mendekati kick off Liga 1 baru didatangkan nanti terkendala lagi di karantina Covid. Bisa absen lagi belum fit belum latihan persiapan sama pemain lainnya tuh. Jadi harus cepat datang. Kita doakan minggu ini ada semua lengkap nih. Iya deh. Gitu. Yang kedua masih sama seperti ini bukan. Ada berita lain juga ini soal Nur Hidayat ini. Jadi lanjut ke di PSM memilih untuk main di Liga 2 bersama timnya Atta Halilintar. Banyak yang menyayangkan tapi ya itulah keputusan toh masih muda juga. Atta Halilintar di mana klub nah? Ada itu Krakatau Steel. AHA FC ya. Pati AHA FC. Oh. Baru-baru ini dari klub Kabupaten Pati. Oh, Pati Main di Liga 2. Iya. Sayangnya deh pemain label timnas main di Liga 2 tapi ya itulah keputusan toh. Mudah-mudahan Nur Hidayat anak Makassar, pemain dari Makassar ini bisa sukses di sana. Bisa kembali menemukan performa terbaik tampil di Liga 1. Betul. Gitu. Apa lagi? Kampus ya. Kampus satu deh. satu. Wah, ini mantap ini kegiatannya. Universitas Ciputra School of Business Makassar Iya deh, bagus. menggelar exhibition basketball. Keren jadi. Turnamen basket. Tuh tadi pembukaan bakalan digelar hingga tanggal 16 nanti ada 20. Siapa tuh kasihnya lagu ya? Terus Ada 27 tim. Tapi ini kampus Universitas Ciputra yang gelar, tapi pesertanya anak tim SMP sama SMA. Oh. Nah, bagus toh. Tahu. Itu untuk memperkenalkan deh kampus karena ini namanya kampus baru. Betul. Makanya bikin kegiatan, bikin lomba yang tetap mengacu pada protokol kesehatan. Boleh ada kerumunan dan hadiahnya besar tuh. Mantap gitu. Mantap lah deh. Iya, gitu modelnya. Ya udah. Ada bagi padeng. Sada. Pak polisi sudah siapkah? Belum. Kakak Iku? Belum. Pak polisi. Dah. Besok
Apa itu? Tapi kayaknya sudah yang dibahas tadi untuk halaman 1. Apa kan? Yang kendaraan listrik itu. Oh belum mungkin. Hah? Bentar deh. Mungkin kah? Iya. Oh soal Andi, Iya. gubernur nonaktif. Iya. Jadi begini Tribuners. Iya. Tadi PLT Gubernur Sulsel Iya. Maju. dia meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum Nah. SPKLU. Itu lokasinya di PLN ULP Matoy, Jalan Munginsidi, Kota Makassar. Oh, dekat aja deh. Ya, Bentar. dekat dari Mari dan dekat juga dari lapangan Kergusi, tengah-tengahnya. Dekat-dekat. Iya. Kenapa kita Kaiman? Nah, ini stasiun pertama di Indonesia bagian timur, khususnya di Kota Makassar. Nah, ini hadirnya SPKLU ini terkait sudah adanya kendaraan listrik di Kota Makassar. Iya tahu, Pak. Nah, data dari Samsat itu sekitar 43 unit kendaraan roda 4 Ada. dengan basis itu baterai. Coba Nah, ini bisa-bisa nih ini. Nanti nih banyak orang beralih ke sini karena tidak perlu lagi sisa dicas mam itu. Iya. Kan semakin canggih nih ke depan, siapa tahu nanti bisa dicas di rumah sendiri kayak apa. Iya. Polusi udara juga Ya, tahu. ini kendaraannya ini kalau listrik kendaraan ramah lingkungan. Ini tidak ada mie asapnya dan tidak bising lagi. Jadi mantap tim Tribuners. Ini kayak mainan, Jaki main-main apa gitu deh, bom kar. Ya, ada juga sepeda listrik karena dicas cuman ini bahaya mungkin bagi warga-warga yang pemukimannya yang rawan bencana. Oh iya langsung. Kayak di rumah nih Tribuners. Ih, salah kali kontak Jaki Nanti deh. tenggelam nih rawan gini dipakai nih. Kamu saya ke rumah sekarang. Nanti Iya, Di. kesetrum ke. Tidak, Enggak jadi. Hah? Enggak jadi tahu. Ah, iya mudah-mudahan. Iya deh. Nah itu nih, tapi kan kalau semakin bertambah tahun ini pasti semakin canggih juga ini. Pasti nih. Iya. Jadi banyak keuntungan menggunakan kendaraan listrik itu Mas. Iya. Ini mulai dari mendukung terwujudnya electrifying lifestyle ramah lingkungan. PLN juga akan mengadakan di beberapa lokasi selain di Munginsidi, seperti di public space, kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, lokasi wisata dan rest area. Iya. Ini di SPKLU Munginsidi sendiri itu menyiapkan pengisian 25 kW selama 30 menit untuk 130 km. Jadi Berapa di situ- itu biayanya? Nah ini yang Nanti kalau yang mahal dari bensin tinggal beli. tadi cas itu yang mungkin masih gratis kita tahap awal Oh, karena gratis sih. pajaknya- Karena motor kita PLN. karena pajaknya juga ini di sampai 10% ininya diskonnya. Oh, Sampai 10 Anu, sampai 10 tahun ke pemotongan, depan ini pemotongan. mobil listrik, motor Iya. listrik enggak laku. Hah? Sampai 10 tahun ke depan. Laku Iklan, ini. iklan, iklan. Iklan ini sekarang ada bilangin alat. Lah, enggak. bisa toh. iya tahu. Karena ini saja. Kemarin kan enggak ada orang kayak misal HP kan HP. Nah, ini semua ini yang nanti nih semakin maju nih nanti kita nih. Terus Betul. Nanti maju sih benar sih. Iya. berita lainnya lagi terus. Mm-mm. Ini PDAM sekarang ini mulai cari aset yang dikuasai oknum. Begitu. Jadi kemarin Pak Dirut PDAM Kota Makassar Iya. dia melakukan penandatanganan MOU dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Makassar. Iya. Ini MOU ini terkait banyaknya aset PDAM yang dikuasai pihak ketiga.
asetnya itu dimulai dari berbentuk lahan, ada juga gedung, Iya. tapi sebagian besar ini di lahan. Nah, lokasinya itu ada di Antang, ada di wilayah Racing Center, terus di semua kecamatan, di 15 kecamatan banyak asetnya yang dikuasai oleh oknum. Makanya pihak Kejari ini, Ayo, ada deh. iya, pihak PDM dia mengganting Kejari Baik. supaya mengusut tuntas ini anunya, siapa ini yang kuasai ini anunya, diambil alih nih. Iya. Nggak bisa tidur ini orang. Udah yang tidur ini. Apalagi yang sudah beli itu lahan tuh Iya. di oknum itu. Bahaya nih. Begitu mau entrepreneurs. Oh, udah ada mana? Tiga. Kak Iku. Ay, Kak Ocha, itu Kak Ocha mau pulang pasti. Tidak. Baru jam 11 anak-anak. Katanya makin. Apa sih di pikiran tak? Nah, ada sih biasa sih. Gaji Mau malam cepat Jumat. pulang. Tapi ini jam 11 tidak ada beres. Kita itu pasti mau cepat pulang jam segini. Nah, kejar makin biasa tuh jam 1. Udah. Jam 11 nah cari-cari makin. Halaman bisnis besok Kak Ocha bahas CSR-nya Pertamina. Jadi dia ini pergi waktu hari Rabu kemarin. Iya. Baru pulang hari ini. Terus dia pergi tuh ke desa yang tertinggal. Yang Di mana? Desa 3T, tertinggal, terdepan dan terluar. Di Maros, namanya Dusun Cindako, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Deh, baru ku Jadi dengar ini itu. 20 kilo dari kantor kecamatan, 40 kilo dari Maros, 55 kilo dari Makassar. Deh. Medannya itu susah kalau cek ke sana. Ada teman ya kayak naik gunung beda kata teman yang ke sana. Dari pilih listrik, Deh, kodong. pendidikan juga masih rendah, makanya Pertamina atau pergi CSR ke sana untuk meningkatkan Tahu. literasi. Keren Karena ya di sana Pertamina. iya banyak yang lulus SD tuh kalau cak umur berapa lulus SD 16 tahun. Iko Karena pendidikan di dong. sana itu agak-agak orang-orang masih kurang peduli karena itu nih kan dari juga listrik apalagi sinyal. Aduh. Pak Bupati ya? Pak Bupati Maros. Iya. Ini ada. Dia pergi CSR di sana untuk meningkatkan literasi. Nanti dia juga mau bantu hadirkan listrik di situ. Jangankan ya kayak tahu cak. Nah, kita tinggal di sana tidak ada sinyal. Iya deh. Tidak tahu listrik. Astaga. Masih ada begitu di Makassar, di Sulsel masih ada kayak begitu Pak Cak. Iya, saya kira bebas meh. Makanya pergi ke sana ke CSR Pertamina. Itu Aku diberitakan satu di Pertamina. halaman 3. Terus ada juga soal bosnya Gojek ke Makassar. Kenapa ya? Ya cerita dia pergi cerita mergernya soal sama Tokopedia kan, Gojek sama Tokopedia. Bosnya Gojek Michael Reza, VP Corporate Affairs Gojek. Begitu kalau aja di halaman 3, terus di halaman 10, halaman Automoto saya mengambil bukan gitu Pak Chan. Soal mobil expander. Iya. Jadi ini Mitsubishi dia mengeluarkan lagi seri expander yang seri black, yang suka warna hitam ini. Teh mahal kibering itu seri hitamnya. Namanya Expander Cross Rockford Force-Gate Black Edition 2021 dan Expander Rockford Force-Gate Black Edition 2021. Jadi dia itu warnanya hitam, luar dalam hitam, pokoknya yang pencok-pencok warna hitam ini, cocok ini. Jadi ini dia tepat keluar waktu 2020 Kak, tapi banyak yang masih mau, dikasih keluar lagi untuk edisi 2021. Harganya itu mulai dari 273 juta. Tapi kan ada subsidi yang PPNBM itu dari pemerintah, ada potongan sekitar 9 juta. Lumayan, beli? Standar deh. Saya mau telepon Kiano kok deh, bosku. Kalau saya tetap sih, terus supaya muat banyak. Iya. Terus ada promo Toyota di mari Kak Cak. Buat yang mau beli mobil Toyota banyak.
promo. Ada juga saya kasih tips cara menghidupkan busi motor yang mati terendam air. Wah, ini cocok kayak kita kan, kita banjir selalu mata tuh. Iya betul. Kalau mati motor tak gara-gara busi terendam air, ini ada tipsnya besok benar di halaman Otomoto. Baca besok deh. Sama ada modifikasi motor dari Honda Scoopy. Jadi zoomer kuning kayak Minion. Pokoknya Masa? keren kelihatannya. Modifikasi. Kalau di halaman finance Kak Ocha, halaman keuangan, kita bahas tadi ada acaranya OJK. Acaranya OJK tidak membahas kurangnya literasi soal asuransi di konsumen. Jadi selama pandemi ini masih banyak yang masih tetap ya, banyak yang kurang peduli sama asuransi, dan itu disebut harus ditingkatkan supaya orang tahu bahwa asuransi itu bermanfaat menurut OJK itu. Betul. Asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Nah, terus ada juga soal bank dengan penyumbang dividen terbesar di Indonesia dan bank ya, maksudnya BUMN penyumbang dividen terbesar di Indonesia, dan nomor 1 itu Bank BRI. Iya, besar BRI deh. Iya. Di mana-mana seluruh tahu. BUMN loh. Iya. Dan yang ternyata ada Telkom loh di dalamnya. Padahal kita pikir kalau Telkom itu iya deh. sedikit pendapatannya, ternyata dia penyumbang dividen kedua terbesar. Itu. Mungkin dari Telkomsel kali ya, atau Iya, dari Telkomsel, Indihome. betul. Karena kalau Telkom sendiri telepon rumah kan. Kurang. Besok ada BTS di halaman finance. Apa itu BTS? BTS, kau Cajaki bilang apa itu BTS deh? Ya lagi ya. Oh ya. Itu. Astaga. Ini kan kemarin ini rame sekali yang dia kerja sama McD. Dia tidak dapat ke kita. Dapat ke saya. Apa ya, Ki? Pokoknya jadi nih Antri ternyata sekali. untuk bisa gabung sama McD ini, BTS itu dibayar berapa Kocak? Berapa? 127 miliar sama McD. Itu perkiraannya salah satu media di Korea sana. Ya makanya bayangkan bagaimana. Tapi kan laku sekali Kocak. Iya, Pasti kawan. untung kira-kira keuntungannya berapa itu masih belum dibahas, karena sini diperkirakan pembayarannya itu seperti itu deh. Astaga, 127 miliar Kocak. Hanya untuk menyanyi. Iya begitu. Oke deh. Jadi balik aja deh. Oke. Pulang-pulang. Dah. Dah.